meninggalkan Islam dan mendirikan gereja di wilayah berbahaya. Kisah nyata dari Lebanon. Stay di sini di Kesaksian Luar Negeri Podcast. Aku lahir pada tahun 1966 di Beirut, Lebanon, dari ayah yang berasal dari Palestina dan ibu yang berasal dari Lebanon. Ayahku lahir di Gaza, dan setelah Israel menduduki wilayah itu, dia bergabung dalam perlawanan terhadap Israel dan mulai melakukan berbagai operasi dari Yordania. Karena hal itu, dia mengalami masalah dengan pemerintah Yordania dan akhirnya harus meninggalkan Yordania dan pergi ke Lebanon. Di sana dia bertemu dengan ibuku. Mereka menikah, lalu dia meninggalkan ibuku sebelum aku lahir. Ibuku harus bekerja siang dan malam, jadi bisa dibilang aku seperti anak jalanan. Aku selalu berada di jalanan dan hanya pulang ke rumah untuk tidur. Di lingkungan tempat aku tinggal, ada sebuah gereja Injili dan para guru sekolah minggu dari gereja itu biasa berkeliling memanggil anak-anak untuk datang dan ikut sekolah minggu. Aku salah satu anak yang mereka ajak. Bagi anak jalanan, perhatian seperti itu sangat berarti. Jadi aku menerima ajakan mereka dan ikut sekolah minggu. Sekolah minggu ternyata menjadi tempat yang menyenangkan bagiku. Di sana mereka bercerita, kami bisa mewarnai, mereka memberi mainan, kami bisa makan kue dan minum jus. Bagi anak jalanan seperti aku, sekolah minggu menjadi tempat untuk bersenang-senang. Sejak usia 6 tahun, aku ingat aku rajin datang ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Buatku, hari Minggu seperti hari yang sakral. Aku harus pergi ke sekolah minggu. Di sana aku merasa senang. Kebiasaan ini berlangsung sampai aku berusia 14 tahun. Saat usia 14, aku merasa siap untuk menerima juru selamatku secara pribadi. 2 tahun sebelumnya, berbagai pertanyaan mulai muncul tentang siapa Tuhan itu, di mana Tuhan, kenapa aku seorang Muslim, di mana ayahku. Saudara semua harus mengerti latar belakang tempat aku tinggal pada waktu itu. Aku tinggal dekat dengan Universitas Amerika di Beirut pada masa ketika banyak revolusi terjadi di mana-mana. Komunisme sedang naik daun dan perang dingin sedang memuncak. Konflik Arab-Israel terjadi pada tahun 1973 dan ada harapan akan adanya perdamaian. Orang-orang mulai berbicara, para mahasiswa berdiskusi. Jadi di masa itu masa di mana seseorang bisa cepat dewasa hanya dengan berada di jalanan. Karena sering bergaul dengan para mahasiswa, aku cepat matang secara pemikiran. Saat berusia 12 tahun, aku mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Di usia 12 itu, aku berpaling ke Islam sebagai seorang Muslim. Keluarga dari pihak ibuku semuanya cendekiawan Islam. Jadi aku mulai membaca Al-Quran dan mengikuti pelajaran Quran, berharap bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada harapan di sana bagiku. Justru aku semakin bingung. Ada banyak kontradiksi yang sulit aku terima. Aku adalah seorang yang bebas berpikir. Tidak ada ayah atau ibu yang membatasiku, yang mengatakan jangan berpikir seperti itu atau itu tidak benar. Aku adalah pemikir bebas. Aku bisa bertanya, bisa meragukan, dan aku tidak punya masalah dengan itu. Saat itu aku masih rutin pergi ke gereja dan sekolah minggu. Dan di usia 14 tahun, setelah mendengar Injil selama lebih dari 6 tahun, semuanya terasa menyatu. Aku menemukan kebenaran, seolah-olah Tuhan membuka mataku untuk melihat keadaanku yang sebenarnya dan memberiku jawaban tentang siapa aku, mengapa aku seperti ini, mengapa ayahku meninggalkanku, mengapa terjadi peperangan, mengapa dunia seperti ini. Dan aku sadar semua itu karena dosa-dosaku, dosa orang tuaku, dan dosa di dunia ini yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia. Dan Kristus adalah jawaban untuk semua itu.
Kristuslah yang menjadi pesan kasih yang Tuhan ungkapkan kepada kita sepanjang sejarah. Aku ingat pada suatu hari Minggu tahun 1979, guru sekolah minggu bertanya kepada kami di kelas, "Siapa yang ingin menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi?" Aku ingin sekali mengangkat tanganku, tapi banyak teman-temanku yang Muslim juga ada di sana dan aku tidak mau ambil resiko. Jadi aku berkata dalam hati, "Tidak, aku belum mau melakukannya sekarang." Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa inilah saatnya. Aku tidak bisa menolak lagi. Aku pulang ke rumah dan malam itu aku tidak bisa tidur. Aku gelisah di tempat tidur. Tempat tidurku waktu itu hanyalah kantong plastik berisi kain. Setiap kali aku bergerak, bunyinya berisik sekali. Aku takut membangunkan ibuku. Kami semua tidur di satu ruangan. Sekitar jam 3 pagi, aku ingat aku berkata, "Tuhan Yesus, tolong aku. Aku tidak berdaya, aku tidak punya harapan, aku tidak sanggup lagi, aku butuh Engkau." Waktu itu aku menangis, dan tidak lama kemudian, dalam waktu setengah jam, aku tertidur. Pagi harinya aku bangun dengan perasaan penuh semangat. Aku ambil salah satu dari banyak kitab perjanjian baru yang kupunya, yang kukumpul setelah 8 tahun ikut sekolah minggu. Aku masukkan satu ke dalam tas sekolah dan pergi ke sekolah. Di sekolah, aku mulai menceritakan pengalamanku ke teman-teman. Aku tidak bisa diam. Semua yang kuceritakan tentang Yesus, di jalanan, di sekolah, di tempat kerja, di rumah, Yesus dan Yesus. Orang-orang mulai bertanya-tanya, "Kenapa anak ini? Apakah dia jatuh dari tempat tidur semalam? Apa yang terjadi padanya?" Semua orang heran, kenapa aku berubah seperti itu. Tapi aku benar-benar begitu bersemangat waktu itu, dan aku tidak bisa diam. Aku harus bicara. Aku harus cerita pada orang-orang tentang apa yang kualami, perubahan yang terjadi padaku. Dan kepada anak-anak yang dibesarkan di keluarga Kristen, di gereja, kemanapun aku pergi dan ada kesempatan berbicara, aku selalu bilang, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan untuk benar-benar mengenal Yesus yang sejati. Bukan Yesus yang hanya engkau dengar dari cerita ayah atau ibumu. Alamilah sendiri, aku mengalaminya, dan itu benar-benar mengubah hidup. Waktu itu aku tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang terjadi dalam hidupku, tapi ada sukacita yang meluap-luap. Aku alami damai, aku alami ketenangan. Semua pertanyaan yang dulu jadi beban dan membuat hidupku penuh dilema, semuanya terjawab. Karena tumbuh tanpa ayah itu menyakitkan, membuat trauma. Dan kalau kita tidak menemukan jawabannya di dalam Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Engkau tidak akan bisa mengerti. Tapi aku mengerti bahwa Tuhan ingin menyelamatkanku. Tuhan punya rencana. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, semua yang terjadi ternyata bekerja untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan yang duniawi, tapi kebaikan yang kekal. Meskipun kehidupanku saat itu tidak baik, walau aku tidak punya ayah, Tuhan sungguh peduli dengan kebaikan kekalku. Dan sukacita yang kurasakan ketika bertemu Yesus jauh lebih besar daripada memiliki seorang ayah saat itu. Sejak saat itu, setiap waktu semuanya tentang Yesus. Suatu waktu aku mendapat masalah karena hal itu. Aku mendapat masalah dari keluargaku sendiri. Mereka akhirnya mengusirku. Mereka bilang, "Pilih gereja atau rumah. Pilih Kristus atau kami." Tapi karena aku begitu mencintai Yesus, aku tidak kesulitan membuat pilihan. Aku memilih Yesus, selalu Yesus. Akhirnya aku harus meninggalkan rumah dan tinggal di sebuah gudang tempat aku bekerja. Pemilik gudang tahu apa yang terjadi dan dia berkata, "Muhammad, kamu bisa kosongkan satu ruangan, pindahkan barangnya ke tempat lain, lalu perbaiki ruangan itu, dan tinggallah di sana selama yang engkau mau." Kemudian aku juga mendapat masalah dari kelompok fundamentalis. Karena aku terus berbicara tentang Yesus dan orang-orang mulai bertanya,
siapa sih Muhammad ini yang berkhotbah tentang Yesus, yang menginjili orang-orang tentang Yesus? Mereka mulai memburuku. Mereka bahkan mencoba membunuhku 1 kali, tapi gagal. Pendeta gerejaku waktu itu harus membawaku ke kampung halamannya di daerah Biblos. Desa itu bernama Munsif. Dia memasukkanku ke sekolah asrama di sana selama 6 bulan untuk menyembunyikanku. Setelah itu aku kembali, dan tetap aku tidak bisa diam. Pendetaku berkata, "Tenanglah, jangan terlalu vokal." Tapi aku tidak bisa diam. Kemanapun aku pergi, ketika ada kesempatan, aku cerita tentang Yesus. Aku undang orang ke gereja. Aku pun mulai pelayanan untuk anak-anak. Sampai pada akhir tahun 1985, aku berada di sebuah sekolah Injili di Beirut. Ada seorang guru di sana, dia juga anggota gereja di mana aku bergereja. Kami sering pergi bersama untuk penginjilan di jalanan, dan dia dibunuh. Lalu pendeta berkata kepadaku, "Engkau sasaran mereka yang berikutnya, dan aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Jadi dia menghubungi beberapa temannya di Amerika Serikat yang ada di Bob Jones University di Greenville, South Carolina. Dia berkata, "Aku punya seorang anak muda, hidupnya dalam bahaya. Aku perlu kirim dia keluar dari sini. Tolong bantu aturkan sesuatu untuk dia." Mereka pun mengatur agar aku bisa datang dan belajar di sekolah Alkitab. Tahun 1986, aku terbang ke Amerika Serikat. Aku masih ingat waktu itu aku lewat Bandara Heathrow, jadi aku terbang ke London dulu, lalu dari London ke Philadelphia, dan dari Philadelphia ke Greenville Spartanburg. Itulah pertama kalinya aku tiba di Amerika tahun 1986 untuk mengejar pendidikan Alkitab, belajar firman Tuhan, dan mungkin lanjut ke studi pastoral atau teologi Alkitab. Ketika semester pertama dimulai, aku mendapatkan nilai A semua. Aku pikir, wah, ini terlalu mudah. Itu mungkin karena sejak awal aku sudah sangat haus akan firman Tuhan. Setiap hari aku membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku juga membaca banyak buku. Akhirnya aku memutuskan pindah jurusan. Aku ambil bisnis dan mengejar gelar akuntansi. Tahun 1989, aku lulus dengan gelar sarjana akuntansi. Sebelum semester terakhirku selesai, aku ditawari pekerjaan oleh Arthur Andersen untuk bekerja di New York, dan satu lagi dari Price Waterhouse untuk pergi ke Kairo karena aku bisa bahasa Arab. Tapi entah bagaimana, Tuhan tidak mengizinkanku menerima tawaran-tawaran itu. Tuhan juga tidak izinkan aku tetap tinggal di Amerika. Aku merasa harus kembali. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan kuat dalam hatiku untuk pulang. Kadang-kadang Tuhan menuntun kita dengan cara yang luar biasa. Padahal semuanya sudah siap untuk aku tetap tinggal di Amerika. Ada seorang gadis yang aku sukai, aku bisa menikah dengannya dan tinggal di sana. Pekerjaan juga sudah menanti, tapi aku pilih pulang. Tahun 1989, aku kembali ke Lebanon, dan waktu itu sedang terjadi perang. Keadaan kacau, bandara ditutup. Aku harus terbang ke Siprus, lalu dari Siprus naik kapal ke Juni, dan dari Juni naik mobil ke Beirut. Waktu aku sampai, aku mendapati gereja hanya berisi 4 atau 5 orang, kebanyakan wanita. Hampir tidak ada kegiatan, tidak ada pertemuan gereja, sepi. Jadi Muhammad kembali ke masa-masa lampaunya, memberitakan Injil, mengunjungi orang-orang, melayani mereka. Dan dalam waktu 1 tahun, gereja mulai aktif kembali. Orang-orang mulai datang, dan pelayanan mulai bertumbuh. Tahun 1991, jemaat bertambah hingga 100 orang, termasuk mertuaku, ibunya istriku, dan juga istriku sendiri. Mereka datang ke gereja. Aku ingat pertama kali bertemu istriku di lapangan basket tahun 1985. Kami main basket bersama.
Waktu itu aku sering datang ke kampus Universitas Amerika Beirut. Dia tinggal di sana karena ayahnya adalah manajer di kampus. Waktu kami main basket, aku selalu berbicara tentang Yesus kepadanya. Dan dia berkata, "Kamu sudah gila dengan Yesusmu. Aku tidak mau dengar. Pergi sana." Tapi aku tetap menginjili dia. Lalu tahun 1991, dia datang ke gereja bersama ibunya. Ibunya duluan datang ke beberapa pertemuan gereja, lalu berkata kepada anaknya, "Ayo ikut, ada seorang pria bernama Muhammad, dia berkhotbah tentang Kristus dan memimpin gereja." Waktu dia datang, dia berkata, "Aku kenal orang ini, dia yang selalu menginjiliku dengan Yesus waktu main basket." Dari situ hubungan kami berkembang. Dia menerima Kristus sekitar 4 bulan setelah mulai datang ke gereja. Kami mulai pacaran selama setahun dan akhirnya kami menikah. Saat pendeta kembali, aku serahkan kembali gereja kepadanya. Aku pun mulai terjun ke dunia bisnis. Karena aku dibesarkan sebagai anak jalanan dan hidup dalam kemiskinan, selalu ada keinginan dalam diriku untuk sukses, untuk membuktikan diri. Ada ambisi besar dan aku ingin mengejar impian itu. Aku mencoba meyakinkan Tuhan tentang impian itu. Sejak hari Tuhan menyelamatkanku, sebenarnya Tuhan memanggilku ke dalam pelayanan. Aku tahu itu. Tuhan sudah memberiku talenta, beban di hati, dan visi untuk menjangkau orang-orang. Tapi aku menolak menjawab panggilan Tuhan itu. Aku ingin melakukan panggilan itu dengan caraku sendiri. Aku berkata, aku akan jadi pengusaha. Aku akan mendukung gereja, membantu orang miskin, dan mendukung para misionaris. Dan memang di awal karirku di dunia bisnis, saat usiaku 25 tahun, aku punya aset dan uang tunai hampir $500.000. Aku punya pabrik sendiri, toko sendiri, dan rumah milik sendiri di kawasan yang bagus di Beirut Timur. Segalanya berjalan lancar. Aku banyak memberi, aku membantu banyak orang. Bahkan kadang bisa sampai $1.000 sebulan aku berikan untuk gereja atau untuk membantu sesama. Aku sungguh-sungguh mencoba meyakinkan Tuhan bahwa inilah jalannya. Tapi Tuhan terus berkata, "Aku tidak butuh uangmu, aku tidak butuh kepintaranmu, aku tidak butuh apapun yang engkau miliki, aku mau ketaatanmu, berikan hatimu." Dan itu sulit bagiku, karena di dalam hatiku ada pergumulan. Aku mencintai dunia bisnis, tapi aku juga mencintai Yesus. Ada konflik di situ. Pertentangan itu terus berlangsung dalam hidupku, namun Tuhan sangat sabar denganku. Sampai akhirnya tahun 1995, Tuhan mengeluarkan tongkat besarnya. Tuhan berkata, "Aku sangat mengasihimu, aku punya rencana untukmu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Dan Tuhan benar-benar mendisiplinku. Aku mengalami hantaman besar. Dalam beberapa tahun saja, aku kehilangan segalanya. Aku jatuh miskin, terlilit utang, bahkan masuk penjara karena bangkrut. Aku menghadapi banyak tuntutan hukum dan masalah demi masalah. Setelah 6 bulan di penjara, aku keluar. Tapi bukannya bertobat dan menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Tuhan, aku mau lakukan apa yang Engkau mau," aku malah kembali lagi ke bisnis. Kepalaku sekeras batu. Dan karena Tuhan sudah memberiku talenta, tidak butuh waktu lama, aku mulai menghasilkan uang lagi. Aku mulai bayar utang sedikit demi sedikit sambil membangun bisnis kembali. Semuanya mulai berjalan baik lagi. Sampai akhirnya tahun 2008, suatu pagi aku sedang mengantar anak-anak ke sekolah. Setelah mengantar mereka, aku pergi jogging ke pantai di Beirut seperti biasanya. Saat aku sedang berlari, tiba-tiba klik. Perasaan yang sama, suasana hati yang sama, seperti saat aku bertobat di tahun 1979, kembali lagi menghampiriku. Tahun 2008 itu, aku sadar betapa bodohnya aku. Betapa sia-sianya hidupku meninggalkan pelayanan demi dunia, demi keuntungan dan harta duniawi yang tidak kekal. Aku berkata pada diriku, cukup, ini akhir semuanya, tidak ada lagi bisnis. Aku pulang dan berkata pada istriku,
Sayang, tutup semua toko, jual semuanya. Rugi atau untung tidak masalah, selesai sudah. Istriku kaget mendengarnya dan berkata, "Engkau gila? Kita punya 5 anak. Maksudmu tutup semua usaha? Terus bagaimana kita hidup? Kita tidak punya penghasilan." Aku jawab, "Tuhan akan mencukupi, tutup saja." Dia menolak dan berkata, "Aku tidak akan tutup toko." Aku jawab, "Kalau begitu kamu yang urus. Aku tidak akan lagi menghabiskan 1 jam pun di toko. Aku akan ada di jalan, memberitakan Yesus kepada orang-orang. Itu yang Tuhan mau dariku, dan itulah yang akan kulakukan." Akhirnya istriku mulai menjual aset sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tinggal 1 toko yang tersisa, toko buku, dan dia yang mengurusnya. Sementara aku mulai melayani di jalanan, menginjili orang-orang di Tripoli, Beirut, Juni, Biblos, sampai suatu hari Tuhan membawa kami ke kota Tirus. Kami pergi ke sana untuk memberitakan Injil, dan aku langsung jatuh hati pada tempat itu. Yesus pernah datang ke sini 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus juga pernah melayani di sini. Galilea bagian atas adalah tanah Injil. Disinilah Yesus dulu berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Tapi sekarang tidak ada mercusuar di sana. Tempat itu mati. 95% penduduknya Muslim. Tidak ada terang. Total kegelapan. Aku mendengar Tuhan berkata, "Pergi, rebut kembali tanah itu." Setan melalui Islam telah menguasai seluruh wilayah itu. Dan di sanalah kami bersinar bagi Yesus untuk membebaskan orang-orang dari belenggu yang mengikat mereka. Betul, kami berada di sarang iblis, memberitakan Kristus di tempat seperti itu. Ketika engkau berada di wilayah yang 95% Muslim, pertanyaannya, di mana terang itu? Tidak ada terang, dan itulah panggilan Tuhan bagi kami. Kupikir dalam 50-60 tahun terakhir, usaha untuk menjangkau dunia Muslim bagi Kristus sangat minim. Aku bisa mengerti kenapa. Karena banyak orang Islamofobia. Islam memang penuh kekerasan, yang mempromosikan kekerasan dalam berbagai level, tergantung pada situasi dan lingkungannya, dan orang-orang takut. Tapi aku percaya kita punya senjata yang jauh lebih kuat dari kekerasan, yang bisa mengalahkan kekerasan, dan itu adalah kasih. Seringkali kita ingin mengasihi, tapi tanpa ketulusan. Atau kita ingin menyampaikan kebenaran tapi tanpa kasih. Menurutku dalam penginjilan, kasih dan kebenaran itu harus berjalan bersama. Kalau engkau mengasihi orang dengan tulus, tanpa syarat, dan rela berkorban, maka engkau akan punya keberanian untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Dan mereka akan menerimanya, karena mereka tahu engkau benar-benar mengasihi mereka. Tapi kalau engkau tidak mengasihi mereka dan hanya ingin menyampaikan kebenaran, mereka tidak akan menerimanya darimu, karena mereka akan menganggap engkau munafik. Mulutmu berkata satu hal, tapi sikapmu berbeda. Apa yang kami lakukan di Tirus adalah mengasihi orang-orang. Kami berkorban, mereka melihatnya. Mereka tahu kami tidak hanya berjalan 1 mil, tapi 3 mil. Mereka tahu kami sungguh mengasihi mereka. Oleh sebab itu kami bisa berdiri dan berkata kepada mereka, "Kami tidak sepaham denganmu. Kami tidak percaya bahwa apa yang engkau imani itu benar. Itu sebabnya." Ya, memang ada resiko. Kami bisa saja terluka. Tapi siapa bilang memberitakan Injil itu tanpa harga? Yesus berkata, "Di dunia kamu akan mengalami penderitaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Itu adalah pernyataan profetik dari Yesus. Bahkan sebelum kita pergi, Dia sudah beritahu kita, engkau akan menghadapi masalah. Tapi Yesus juga berjanji bahwa kita akan menang. Kami melayani di Tirus, dan kami tahu kami akan menang. Firman Tuhan juga berkata, "Kepadamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita baginya." Yesus juga berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Jadi jelas dalam Alkitab, kalau kita memberitakan Injil,
Kalau kita bersaksi tentang Yesus, kita akan menderita. Tapi jika anugerah Tuhan menghindarkan kita dari penderitaan itu karena ada alasan, itu juga baik. Istriku dan aku pergi ke Tirus dengan sadar akan resikonya. Istriku tahu kami bisa saja mati. Aku pun tahu kami bisa saja mati. Kami berdua juga tahu bahwa anak-anak kami pun bisa dalam bahaya. Tapi kami juga tahu Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang mengutus kami. Dialah yang akan menjaga kami, Dia akan melindungi kami. Dan jika waktunya tiba dan kami harus dikorbankan agar namanya dimuliakan, maka kami siap. Itulah mentalitas yang kami bawa ketika kami pergi ke Tirus. Pernah beberapa kali aku dipenjara karena aku menyatakan dengan jelas bahwa Islam dan kekristenan bukanlah hal yang sama dan keduanya tidak membawa pada Tuhan yang sama. Dan kalau engkau tahu sedikit saja tentang Lebanon, kamu pasti tahu bahwa mengatakan hal seperti itu adalah hal yang tabu. Di sini semua orang ingin hidup rukun berdampingan. Jadi ketika aku berdiri di TV nasional yang disaksikan oleh 6 juta orang dan aku berkata, Islam jauh dari kekristenan, seperti neraka jauh dari surga. Itu saja sudah cukup untuk membuatku masuk penjara. Lalu mereka mulai menyebarkan fitnah tentang masa laluku. Tapi aku tahu, itu memang harga yang harus kubayar. Bahkan sebelum itu, mereka menyerang van kami. Mereka memukul istriku. Mereka memecahkan kaca mobil kami. Padahal saat itu istriku sedang mengantar anak-anak pulang dari sekolah minggu. Jadi benar, ada harga yang harus dibayar. Beberapa hari yang lalu, mereka menghancurkan papan tanda kami di Tirus karena seorang pria Muslim bertobat dan secara terbuka menyatakan dirinya seorang Kristen. Buatku penganiayaan adalah bagian dari panggilan ini. Dan kalau ada orang Kristen yang berpikir dia bisa menghindari penganiayaan, aku pikir itu tidak mungkin. Seperti yang sudah kusebut sebelumnya, kami sedang berada di sarang iblis, dan kami menyerang bentengnya si jahat. Dan iblis itu tidak akan mencium pipimu karena engkau menyerangnya. Dia akan menyerang balik. Dia bukan bodoh. Dia tahu dia tidak bisa duduk diam saja melihatmu. Setiap kali engkau mencoba menghindari penganiayaan, engkau akan melakukannya dengan mengorbankan Injil. Engkau akan kompromi. Engkau akan menyesuaikan kebenaran demi kenyamanan. Aku tidak mau melakukan itu. Aku tidak mau berkompromi. Aku tidak mau mengorbankan Injil demi menghindari penderitaan. Banyak orang dengan alasan hikmat berkata, kamu harus bijak. Tapi seberapa bijaksanakah kita? Apakah kita bisa lebih bijak dari Yesus Kristus? Yesus datang dan harus dianiaya. Dia harus mati, tidak ada cara lain. Dan untuk Injil bisa tersebar, untuk orang-orang Muslim bisa mengenal Kristus, kita harus mati. Kupikir harus ada jejak darah para martir yang tertinggal. Harus ada orang-orang yang rela membayar harga itu sebelum para Muslim benar-benar mengerti bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka. Kalau kita tidak siap membayar harga itu, aku rasa tidak akan terjadi apa-apa. Kadang kita harus membayarnya. Dan menurutku, selama 100 tahun terakhir, kita telah menunda pembayaran itu. Kekristenan di abad pertama bertumbuh karena darah para martir. Orang-orang mati, dan itulah caranya kekristenan menyebar. Itulah cara kita menang. Dan hari ini kalau kita mau menang, kita harus siap untuk mati. Orang-orang sering bertanya padaku di gereja, apa yang membuat seseorang menjadi misionaris yang baik? Dan jawabanku selalu, apakah kamu siap mati? Kalau kamu tidak siap untuk mati, kemas barangmu dan pulanglah. Jangan jadi misionaris, tetaplah di tempatmu. Karena untuk jadi misionaris, engkau harus siap mati. Aku percaya itu adalah tema hidup dari setiap misionaris sejati yang sukses. Mereka siap mati untuk Yesus. Kerinduanku adalah melihat gereja bangkit, berhenti berpuas diri, dan sadar bahwa hari ini pintu-pintu di Timur Tengah sedang terbuka. Aku sudah melayani di Timur Tengah selama 6 tahun. Sebelumnya aku biasa berkhotbah di jalanan. Aku melihat perlindungan Tuhan atas kami.
Aku berumur 49 tahun sekarang. Aku tidak tahu kapan Tuhan akan memanggilku pulang. Tapi kapanpun itu terjadi, karena Tuhan tahu apa yang Dia lakukan, aku ingin taat kepadanya. Aku juga tahu sebelum Tuhan memanggilku pulang, tidak ada malapetaka yang akan terjadi. Aku yakin Tuhan melindungiku dan keluargaku seperti pagar pelindung. Dan kapanpun sesuatu terjadi, itu untuk kemuliaan-Nya. Aku tahu pasti ada sesuatu yang membuat Tuhan dimuliakan. Dan untuk Tuhan mendapat kemuliaan itu, aku ingin berkhotbah. Aku percaya Tuhan paling dimuliakan saat kita banyak berkhotbah. Bukan saat kita membangun gereja megah, bukan saat kita mengadakan konser indah, tapi saat kita berkhotbah, keluar dan memberitakan pesan kasih yang sangat besar itu, yang tidak dimiliki agama lain di dunia ini, yang bisa mengubah dan mentransformasi hidupmu, menjadikanmu orang baru, dan menghidupkan hidupmu kembali, membangunkanmu dari kematian rohani. Aku berdoa agar kesaksian ini terdengar dan orang-orang sadar akan apa yang ada di depan mereka. Aku Hanan Hamud, istri Muhammad. Muhammad adalah seorang penginjil dan pendiri gereja di Tirus. Dari namanya, dia awalnya seorang Muslim yang menjadi Kristen. Salah satu tugasku di gereja adalah mengantar jemput orang-orang ke gereja. Banyak orang ingin datang, tapi mereka tidak bisa kecuali kami membantu mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pengungsi Suriah. Mereka lari dari Suriah karena perang yang sudah berlangsung lama. Awalnya mereka harus berpindah dari desa ke desa di Suriah, tapi akhirnya mereka harus meninggalkan negara itu dan mereka datang ke sini. Kami mengeluarkan banyak biaya untuk papan nama yang kalian lihat di Tirus hari ini, Tyre Center for the Gospel Proclamation. Kami bisa saja menulis Tyre Center for English Teaching. Itu lebih mudah dan bisa menghindari semua masalah. Tapi kami ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa kami di sini untuk memberitakan Injil. Kami di sini untuk menceritakan Yesus Kristus, bukan untuk mengajar bahasa Inggris. Fokus pelayanan kami dan setiap pelayanan lainnya adalah menanam gereja, yaitu mercusuar untuk Yesus Kristus. Hari ini di Tirus, banyak orang tahu ada gereja lokal di sini, gereja yang melayani dan membantu orang, menyediakan makanan, membantu biaya sewa, menyediakan obat-obatan dan bantuan medis. Hal itu sendiri sudah menjadi kesaksian bagi Yesus Kristus. Tujuan utama kami dalam 3 tahun terakhir adalah membeli tempat ini, karena selama ini kami menyewanya. Kalau sudah dibeli, kami punya hak penuh atas tempat ini. Hezbollah atau pihak lain tidak bisa mengusir kami. Mereka bisa membakar, mencoba menghancurkan, melakukan apa saja, tapi tidak bisa mengusir kami. Seringkali mereka memberi tekanan kepada pemilik tempat ini, tapi kalau kami sudah punya tempat sendiri, kami lebih aman. Kami pernah mengalami masalah dengan pemilik tempat ini, sehingga kami harus pindah. Sekarang kami sudah di tempat ini selama 3 tahun, dan aku baru saja memperpanjang kontrak sewa selama 3 tahun lagi. Sebelum memperpanjang, pemilik tempat ini mendapat ancaman, dan aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kami baru saja menyelesaikan camp musim panas kami yang ke-5 tahun ini untuk anak-anak pengungsi. Itu sungguh luar biasa. Hari itu sekitar 200 anak ikut hadir. Kami juga mengadakan klinik medis yang dihadiri 70 orang. Padahal hanya ada 20 orang yang melayani banyak orang. Jadi kami benar-benar butuh orang, pekerja. Kami butuh orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di Timur Tengah dan di mana saja di Lebanon, di Lembah Beka, di Tirus. Kebutuhan sangat besar, panen melimpah, tapi pekerja sedikit. Puji Tuhan, sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.